Sore hari ini, hari Rabu 25 Mei 2022, izinkan saya merilis pengungkapan dan hasil kegiatan Polres Samosir yang nanti saya bagi menjadi 3 kategori. Ini press release yang baru dengan metode yang baru yang saya buat, di mana pengungkapan ini 3 kategori ini. Yang pertama pengungkapan kasus menonjol. Yang kedua pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Dan yang ketiga adalah kegiatan pelaksanaan koordinasi antara Polres Samosir dengan Pemkab Samosir. Untuk kategori pertama, pengungkapan kasus kejahatan menonjol, yaitu kasus perjudian jenis togel dan kim. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, Kasat Reskrim yang dipimpin oleh AKP Natar Sibarani dan tim Opsnal berhasil mengungkap kasus penyakit masyarakat perjudian jenis togel dan kim di Desa Cianjur Mula-Mula. Yang pertama mengamankan tersangka inisial AS, TKP-nya di Huta Urat Desa Cianjur Mula-Mula. Kemudian dikembangkan kepada bandarnya inisial JL, alamat Desa Sari-Marihit, Kecamatan Cianjur Mula-Mula. Dalam proses pemeriksaan, ya, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan ini hampir 2 tahun. Nah, ini suatu prestasi. Terima kasih buat Pak Kasat Reskrim dan anggota Opsnal yang berhasil mengungkap dari pemain sampai kepada bandarnya. Kemudian yang berikutnya, untuk kasus yang untuk pengungkapan kasus percabulan. Nah, ini kita agak miris, ya rekan-rekan. Kurang lebih 2 bulan ini ada sebanyak 3 LP yang kami terima dan berhasil kami ungkap, dan modusnya ada yang bisa kita ungkap dari laporan anak hilang. Yaitu yang pertama, kami menerima laporan anak hilang pada hari Minggu tanggal 1 Mei. Ya, ada seorang nenek inisial AS yang melaporkan cucunya inisial MS hilang, ya, melarikan diri dari rumahnya. Ya, ulangi. Jadi pertama, pengakuannya adalah hilang. Nah, setelah itu dalam waktu 3 hari, ya, anggota dari Polres Samosir berhasil menemukan anak hilang tersebut di Tanjung Bunga, tepatnya di pos COVID, dalam keadaan sehat. Kemudian ciri-ciri dan ketika diwawancara diinterogasi, benar anak tersebut berinisial MS, berumur 14 tahun. Setelah itu anak tersebut kita amankan, kemudian kita wawancara interogasi. Nah, dari hasil wawancara dan interogasi ini, bahwa pengakuan dari anak yang hilang tersebut, ya, dianya bukan hilang, namun memang melarikan diri dari rumahnya karena ada upaya percobaan pencabulan oleh orang tua kandungnya sendiri. Sehingga dari keterangan anak tersebut sebagai korban, kami mengembangkannya. Ya, Pak Kasat Reskrim bersama Kadit melakukan pemeriksaan, ya, saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ya, termasuk kepada yang melaporkan neneknya tersebut, terungkaplah bahwa yang bersangkutan ini, ya, pada saat melarikan diri tersebut sudah pernah melaporkan kepada neneknya bahwa ianya pernah dilakukan percobaan pencabulan oleh orang tuanya laki-laki, yang mana orang tuanya sudah bercerai, kemudian dia hidup dengan selama ini dengan opunya, ya, atau neneknya. Nah, ketika dia melaporkan, tidak ada respon dari
neneknya sehingga dia melarikan diri. Dia tinggal di rumah seorang guru yang merupakan juga wali kelasnya. Nah, ini juga kami sudah ambil keterangan dari gurunya. Nah, dari sini kami melakukan gelar perkara dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang tuanya laki-laki yang dilaporkan. Nah, dalam hasil gelar perkara tersebut benar bahwa orang tuanya laki-laki tersebut bisa kami kategorikan perbuatan penelantaran anak, karena selama ini si korban tidak pernah diberikan makan, diurus sama si orang tuanya laki-laki, sehingga kami menerapkan pasal 82 ayat 2, yaitu tentang penelantaran anak terhadap TSK yang berinisial LS yang merupakan orang tua kandungnya sendiri. Dan saat ini LS ini sudah kami lakukan penahanan. Jadi selain penelantaran anak, juga kami persangkakan perkara perbuatan cabul, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ini juga sempat viral kemarin, rekan-rekan, dan kemudian terima kasih buat Pak Kasat dan jajaran gabungan bersama anggota SPKT. Jadi ini kelihatan kolaborasi yang bagus antara Reskrim, SPKT atau Samapta. Mereka sama-sama ketika ada kasus perhatian publik menonjol, karena untuk korban-korban yang merupakan anak di bawah umur, terutama perempuan, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri dan Kapolda, ini merupakan kasus atensi. Sehingga kemarin saya memerintahkan di grup WA Polres, saya berikan target dalam waktu seminggu harus terungkap. Puji Tuhan, alhamdulillah dalam waktu 3 hari ini bisa diungkap oleh anggota personil Polres Samosir. Kemudian yang berikutnya kasus percabulan juga, ini baru-baru ini terjadi. Pelapor ibu korban inisial TS yang melaporkan anaknya ES umur 6 tahun di mana anak yang umur 6 tahun ini mengaku pada saat pertama sekali buang air kecil merasa kesakitan. Setelah itu ibunya menginterogasi dan kemudian anak tersebut mengatakan sudah dicabuli oleh TSK PS umur 73 tahun. Nah, ini merupakan suatu hal yang kita harus berikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat, kepada kita semua, perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak di bawah umur ini. Hasil keterangan dari korban bahwa ianya dicabuli sudah 4 kali di rumah tersangka dengan modus operandi memberikan uang sejumlah 1.000, 10.000, 5.000 dan roti. Nah, saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan dan kita sudah mengamankan barang bukti baju milik si korban, kemudian juga keterangan dari ibu korban juga sudah kemarin kita terima, sehingga kami menerapkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang percabulan terhadap anak, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Ini TKP-nya di Lumban Puluh, Desa Sampurtoba, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Kemudian saya masuk pada kategori ketiga, yaitu pengungkapan kasus perhatian publik, di mana kemarin di medsos sempat viral adanya seseorang yang melakukan penghinaan terhadap suku Batak Toba, agama Kristen. Dari pengaduan masyarakat ini, yang melaporkan inisial MS, kita melakukan pemeriksaan. Kemudian kita turun ke TKP. Kemudian Pak Kasat Indra bersama anggota juga melakukan penggalangan dan kemudian memediasi, dan kita sudah berkoordinasi kepada masyarakat seputaran tempat kejadian perkara, bahwa dari hasil proses penyelidikan ini sempat kami juga
memonitor medsos tim cyber patrol kami, ya, memprofiling adanya oknum-oknum, ya, yang membuat perkara ini seolah-olah perkara-perkara yang mengandung unsur sara, sehingga kemarin kami dengan Ketua MUI, Pak Ustadz, ya, pada saat kemarin Idul Fitri menghimbau, ya, bahwa perkara yang kemarin dilaporkan penghinaan tersebut bukan merupakan kasus sara dan tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, proses hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Satreskrim, ya, di mana pelapor MS ini yang melaporkan penghinaan terhadap suku Batak ini, setelah kita lakukan penyelidikan dan gelar perkara serta koordinasi dengan saksi ahli, ya, tidak ditemukan unsur tindak pidana penghinaan terhadap suku Batak Toba dan agama Kristen. Jadi dalam kesempatan ini, ya, saya menegaskan bahwa terkait pengaduan masyarakat, ya, atas nama MS, ya, ini sudah kami hentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, dan kedua belah pihak sudah kami pertemukan, dan hasil pemeriksaan konfrontir antara saksi-saksi pelapor dan terlapor, laporan dari MS ini, ya, tidak ditemukan persesuaian keterangan saksi-saksi. Jadi ada indikasi dari pelapor ini melebih-lebihkan, ya, sehingga ketika kita konfrontir tidak ada persesuaian, tidak ada yang langsung mendengar, melihat, dan selanjutnya. Nah, dalam kesempatan ini saya minta, ya, permasalahan ini cukup sampai di sini. Ya, apabila nanti dalam medsos kami monitor, tim patrol cyber kami ada memonitor orang oknum yang kembali memviralkan ini, kami akan menerapkan pasal Undang-Undang ITE, ya, menyebarkan atau membuat berita-berita palsu, apalagi yang mengandung sara. Selanjutnya ada juga pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik di media sosial pada tanggal 18 Maret, ya, di mana ada laporan informasi pengaduan orang hilang atas nama Widiawati F. Gulto yang melaporkan anak kandungnya berinisial JH atau Joshua Tabalian melarikan diri dari rumahnya. Nah, ini setelah melaporkan ke Polres, kemudian anggota kita melakukan proses penyelidikan, anak tersebut kita temukan di Medan, ya. 2 minggu setelah dilaporkan, anak tersebut kita temukan di Medan dalam keadaan sehat. Jadi saya sangat bangga dengan anggota saya, ya, dan memang atensi bagi kami setiap ada laporan anak hilang ini kita langsung cepat, ya, turun ke lapangan, ya, sehingga laporan yang dilaporkan kepada kami ini bisa langsung kita ungkap, dan ini bisa kita langsung kembalikan dengan orang tuanya. Nah, anak tersebut, ya, saat ini sudah bersama dengan keluarganya dalam keadaan sehat. Dalam tempo 2 minggu, ya, anggota saya berhasil menemukan anak hilang tersebut yang berinisial JH tadi, berumur 13 tahun. Kemudian yang berikutnya, berita perhatian publik yang viral, ya, yang saat ini sedang dalam proses oleh Satreskrim, ya, adanya seorang SN, ya, PNS di Pemkab Samosir yang saat ini sedang kita proses, berinisial HS, ya, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, ya, yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, menyiarkan suatu berita yang dapat memberikan keonaran di kalangan rakyat, ya, pada media sosial Facebook. Nah, ini juga menjadi perhatian publik, ya, ini juga sedang kami proses. Dalam kesempatan ini kami menghimbau, ya, agar masyarakat siapapun dalam menggunakan media sosial harus berhati-hati. Saat ini kami monitor, tim patroli cyber kita juga sudah memonitor banyaknya di grup-grup yang sudah menyerang privasi, yang sudah membuat keonaran-keonaran. Ya, saya mengingatkan, ya, supaya mempedomani dan mengingat, ya, supaya tidak lagi terjadi seperti yang dilakukan seorang PNS ini, memberitakan berita-berita yang
penghinaan, pencemaran nama baik. Karena itu dapat dikategorikan menjadi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Kemudian yang terakhir, seperti biasa, ini ada pengungkapan roda 2 yang tidak menggunakan plat dan kemudian juga tidak sesuai dengan standarnya dan knalpot blok, ya. Kasat Lantas bersama jajaran setiap hari melakukan penertiban. Dan hari ini rekan-rekan bisa melihat banyaknya becak motor yang ada di Polres. Nah, ini bukan showroom, tapi ini berkat kerjasama antara Polres dan Pemkab, dalam hal ini Pak Kabaops, Pak Kadis Perhubungan, dan Pak Kasat Pol PP menindaklanjuti roadshow yang kemarin kami lakukan di seluruh kecamatan, di mana kami sudah melihat fakta-fakta di lapangan. Banyaknya kendaraan roda 2, becak motor roda 3, roda 4, roda 6, ya, yang tidak tertib dalam keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Jadi tadi pagi kita ambil gabungan bersama Polres Samosir dengan Disub dan Satpol PP, kemudian kita melakukan operasi penertiban. Kita melihat banyaknya vetor yang tidak menggunakan plat kuning, ya, kemudian tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, nanti saya berikan kesempatan kepada Pak Kadishub supaya nanti bisa mengimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas, melengkapi kelengkapan perorangan, contohnya SIM, kemudian apabila membawa kendaraan harus melengkapi surat-surat kendaraan. Dan yang kemudian yang berikutnya, seperti kita tahu bersama, akhir-akhir ini ada juga kecelakaan yang disebabkan oleh ternak atau kerbau. Nah, dalam analisa kami, kerbau-kerbau atau ternak-ternak yang liar ini, ya, ini salah satu potensi-potensi yang bisa nanti menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa atau luka berat dan luka ringan. Untuk itu, saya kemarin selama seminggu, ya, bersama dengan Pemkab sudah keliling roadshow untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga Pak Kakan dan Pak Kabit, sosialisasi Perda nomor 26 tahun 2006, ya, tentang ternak yang harus dikandangkan dan harus diawasi. Nah, ini nanti mungkin saya berikan kesempatan untuk Pak Kabit menjelaskan, sehingga dalam press release ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, ya. Mulai hari ini ke depan kami tetap akan terus melaksanakan operasi-operasi penertiban, karena kami sudah membuat himbauan-himbauan, kami sudah buat spanduk. Pak Kabao dan Pak Kadis, Pak Kakan, Pak Kabit sudah turun langsung ke jalan. Nah, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau agar tidak lagi terjadi kecelakaan akibat ternak yang liar, kemudian akibat pengemudi yang tidak melengkapi surat-surat kendaraannya, ataupun kendaraan-kendaraan yang tidak layak untuk melintas di jalan umum, termasuk juga binatang-binatang yang liar. Nah, ini yang bisa kami sampaikan pada press release sore hari ini. Sekali lagi, ada 3 press release. Yang pertama, pengungkapan kasus kejadian menonjol, tadi sudah saya sampaikan karena ada teman-teman yang baru datang ini, ya. Pengungkapan kasus 303 atau perjudian yang mengungkap dari mulai penulis sampai bandarnya. Yang kedua, kasus percabulan. Yang ketiga, kasus perhatian publik, ya. Dan yang keempat itu razia gabungan yang dilaksanakan oleh Polres bersama Pemkab Kabupaten Samosir. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami serahkan kepada operator. Terima kasih. Horas. Baik, seperti yang disampaikan Pak Kapolres, memang kami sudah beberapa kali rapat dan melakukan roadshow ke beberapa kecamatan, dan hasil kesepakatan akan kita tindak-lanjuti terlebih mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Maka dengan ini kami coba pada tadi pagi dimulai dengan apel gabungan dan melakukan operasi razia gabungan di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Pengelora. Maka dari hasil razia
ada beberapa tindakan ataupun operasi yang dilakukan, yaitu tindakan tertulis yaitu tilang, dan begitu juga tindakan penahanan yaitu kendaraan beca bermotor. Kita ketahui memang kendaraan beca bermotor pada dasarnya di Sumatera Utara beca bermotor ini sudah membudaya dan bahkan di setiap kabupaten. Misalnya di Sidempuan itu ada beca Vespa, dan di Samosir boleh kita lihat sendiri berbagai macam jenis, dan mungkin sesuai dengan aturan. Di angkutan jalan itu pada umumnya diatur kekuatan daripada cc kendaraan beca bermotor adalah 110 cc. Ini ada antisipasi untuk mengurangi laju kecepatan, dan mungkin juga adalah untuk membatasi muatan. Jadi pada hari ini ada 11 kendaraan beca bermotor, dan ini pada umumnya adalah kesalahan dari setiap operator beca yang tidak menyatu ataupun memiliki badan usaha. Namun demikian, kami coba selama 3 bulan sudah membina, sosialisasikan, bahkan mengadakan rapat di Dinas Perhubungan dengan mengajak para direksi untuk menghimbau, mengajak para plat hitam untuk bergabung ke dalam kesatuan angkutan beca. Namun sampai hari ini juga kita coba untuk menindak ataupun membuat ketegasan di mana plat hitam ini tidak layak untuk angkutan umum, tidak layak untuk angkutan umum. Dinyatakan itu angkutan umum apabila dia plat hitam, plat kuning, dan memiliki badan usaha yang ditindaklanjuti dengan izin trayek. Trayek ini diatur kalau di Kabupaten Samosir per kecamatan. Nanti turunannya kita terbitkan kartu pengawasan dari Dinas Perhubungan. Disitulah dinyatakan dia layak berjalan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada nanti tanya jawab, kami coba untuk menjelaskan. Demikian. Kami dari Satpol PP pada kesempatan ini akan menyampaikan kegiatan yang telah kami laksanakan terkait adanya kecelakaan yang diakibatkan oleh ternak. Sebenarnya di pemerintah daerah Kabupaten Samosir telah ada peraturan daerah nomor 26 tahun 2006 mengenai kewajiban pemilik ternak untuk mengawasi atau mengandangkan ternaknya, dan hal ini berkat bantuan dan koordinasi dengan pihak Polres, kita sudah roadshow ke seluruh kecamatan mensosialisasikan hal itu, bahwasanya pemilik ternak itu berkewajiban untuk mengawasi dan mengandangkan ternaknya, dan apabila tidak diawasi atau dibiarkan liar bisa diamankan atau ditertibkan. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Boleh kami jelaskan bahwa cara penertibannya yang pastinya Pak di Undang-Undang 14 tahun 1992 ini memang ada diatur beca. Beca ini diizinkan untuk mengangkut angkutan umum atau orang. Namun di Undang-Undang 22 tidak ada diatur. Namun ketika tidak bertentangan peraturan itu, maka Undang-Undang 14 itu dapat juga berlaku. Maka dengan ini di Undang-Undang 14 itu, ketika dijadikan kendaraan itu jadi angkutan umum, maka harus berbadan usaha. Berbadan usaha itu berarti harus legal. Maka dengan ini, ketika sudah masuk kesatuan, maka didaftarkan balik nama dia dari plat hitam menjadi plat kuning. Dalam hal ini, dalam pengoperasian ataupun tindakan di lapangan, inilah kenyataannya bahwa beca-beca ini yang dijadikan jadi angkutan umum tidak mendaftarkan diri atau bergabung ke dalam suatu usaha ataupun kesatuan angkutan beca.
memang di Undang-Undang 22 di Undang-Undang 14 juga diatur ketika satu barang yang dijadikan tambahan daripada badan atau badan gandeng, maka harus dilakukan uji fisik namanya. Uji fisik. Uji fisik ini dikeluarkan atau diizinkan oleh Menteri Perhubungan. Namun ada keringanan turunan ke bawah bahwa uji fisik terlalu ruwet atau terlalu panjang urusannya, maka diizinkan surat tanda uji kendaraan. Di Samosir ini memang mau kita coba ini dalam hal pengujian uji kendaraannya, yaitu dengan balai pengujian kendaraan. Tapi boleh kita sampaikan dengan kendalanya di balai pengujian kita yang belum memadai, dan kita pada tahun ini juga masih tahap pembangunan. Kami akan berusaha membenahi dalam arti pengujian kendaraannya. Masalah kapasitas memang sudah ada aturannya, maksimal 3 kapasitas muatan ditambah 20 kilo barang beban yang dibawa. Jadi ini juga dari kami Dinas Perhubungan, dan saya satu hari saya sudah bertugas di Dinas Perhubungan mengamati kejadian di lapangan. Saya membuat edaran dan selanjutnya himbauan di lapangan di setiap pengaturan lalu lintas di seputaran Pasar Panguran. Tindak lanjutnya kita ajak direksi untuk rapat, dihadiri juga dari Polres melalui Kasat Lantas. Kita bina, kita berikan masukan kepada kesehatan supaya mengajak segala anggota becak yang masih plat hitam. Yang terakhir, 1 minggu yang lalu kita juga mencoba memediasi permasalahan becak ini. Pada umumnya adalah kredit, susah dibalik namakan, susah dialihkan untuk masuk ke satuan. Maka dengan ini pihak bank kita coba ajak untuk melunasi becak yang kredit kepada leasing, supaya pemilik becak mengangsur kepada bank dan sekalian mengangkat BPKB untuk dibalik namakan masuk ke satuan. Jadi fungsi kami adalah pembinaan pengawasan, bukan semata-mata untuk menindak, tapi sudah kita berikan ya peringatan ataupun aba-aba. Selanjutnya mengenai ada ini beca CP nasional, ada ini beca damai pintu nauli. Inilah perbuatan para direksi yang melindungi yang salah. Maka tadi pihak direksi coba mendekat kita untuk melindungi para yang salah dan membujuk para kami yang bertugas supaya melepaskan itu di bawah kendali saya atau alasan dalam pengurusan untuk balik nama. Dengan tegas kami tolak. Jangan semata-mata karena ada keuntungan daripada direksi dilindungi, dan ketika tidak ada keuntungan dia mengajak kita atau menantang kita untuk melakukan penertiban. Maka dengan ini mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Bisa, karena ternyata laporan dari si pelapor ini tidak benar. Ada undang-undang terkait pencemaran nama baik. Makanya dalam kesempatan ini saya ingatkan kembali, ya, belum tentu ya pelapor itu yang melaporkan dia 100% benar. Karena setelah pelapor itu membuat laporan, proses yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan proses penyelidikan. Nah, dari penyelidikan inilah kita akan telusuri benar atau tidaknya. Nah, kalau ini benar, kita naik ke proses penyidikan. Kalau tidak benar, ini kita hentikan. Nah, apabila si terlapor atau tersangka, terlapor yang mungkin dirugikan ini membuat laporan, ini haknya dan kita bisa menerimanya. Demikian. Roadshow yang kami lakukan kemarin itu adalah bentuk himbauan dan sosialisasi dari mulai penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak, ya, kemudian juga termasuk kendaraan-kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 dan lain-lain. Makanya kita begitu kemarin selesai melaksanakan roadshow di 9 kecamatan, kita langsung action. Jadi mungkin masyarakat jangan lagi bertanya kapan di sosialisasi kami, kita sudah. Nah, gerakan kami sekarang gerakan cepat,
ya, tidak ada menunda-nunda. Kenapa? Karena sudah ada ya kerugian baik material, nyawa dan lain-lain oleh masyarakat. Ya, kita ketahui bersama kecelakaan-kecelakaan ini bukan hanya kemarin saja, tapi sebelum-sebelumnya sudah banyak ya korban-korban di jalan yang mungkin tidak melaporkan, atau mungkin mereka bingung kepada siapa mereka melapor. Apakah ada asuransinya, pertanggungan dan lain-lain. Ini kasihan kita. Makanya saya langsung berinisiatif ya bersama Pak Kadis Perhubungan dan Pak Kakan Satpol dan Kabid ya, Satpol PP ya, melakukan operasi penertiban secara bersama-sama. Ini keseriusan kami. Jadi makanya dalam kesempatan ini kami himbau agar masyarakat siapapun ya yang memiliki kendaraan, yang memiliki hewan ternak ya, supaya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kendaraan becak motor kapasitasnya 3 ya, berarti harus 3. Lebih dari 3 berarti akan dilakukan proses ya. Kemudian apabila mungkin binatang nanti kerbau berkeliaran, nanti mungkin akan diamankan oleh Pramtib Satpol PP dalam tempo 2x24 jam, tidak ada yang ngambil, itu bisa dilelang. Benar ya Pak ya? Nah ini akan kami terapkan. Ini belum pernah terjadi di Samosir, tapi kita akan lihat. Kita action, oke? Untuk kebenaran, untuk hukum kita tidak takut, kita pasti maju. Siapapun orangnya, apapun akan kita hadapi. Termasuk teman-teman media, kami mohon dukungan. Ya, saya yakin teman-teman media juga akan pengen perubahan-perubahan yang baik. Nah ini harus kita mulai. Nah, mari dukung kami, dan saat ini juga kami press release ini. Dan intinya kami mengharapkan dukungan termasuk juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang selalu kami ikutkan. Karena tanpa dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, kami juga tidak tahu seperti knalpot, blok, penyakit masyarakat dan lain-lain. Ini juga berkat informasi-informasi yang kami terima dan bisa kami tindak lanjuti. Terima kasih. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan dan juga sudah koordinasi ya dengan pihak Pemkab. Karena apa? Karena yang di medsos atau Facebook tersebut ternyata tidak benar, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Nah, mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Jadi langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana pencabulan ya, ini kami juga mengharapkan dari masyarakat ya, termasuk orang tua, pengawasan terhadap anak ya. Kemudian juga ini masalah iman ya, banyak pelaku-pelaku ini yang sudah, mohon maaf, di atas umur 60 tahun. Nah ini mungkin dari kita tokoh agama, peran dari gereja, masjid, dan kita semuanya ya, supaya kita lebih bisa melihat ya potensi-potensi ini, termasuk juga mungkin lapo-lapo tua, mohon maaf ya, ada juga yang pelaku-pelaku setelah minum tua pulang melihat anak-anak di bawah umur, nah, dilakukan pencabulan. Nah ini juga peran dari camat, kepala desa, dusun dan lain-lain. Nah ini tolong ya ditertibkan dan diawasi. Tambahkan lagi untuk korban anak ini ya, kami sudah koordinasi dengan KPAI ya, dengan dinas instansi terkait Pemkab juga ya, bagaimana nanti masa depannya, kejiwaannya, ini juga kami lakukan langkah-langkah. Jadi selain kami melakukan penahanan terhadap tersangka, kepada korban juga kami juga melakukan langkah-langkah untuk bisa membuat korban tersebut tetap semangat dan kemudian bisa sekolah.